Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur, senantiasa bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, mudah-mudahan tumbuhlah cinta kita kepada Rasulullah. Kemudian mudah bagi kita untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah, apabila Rasulullah sampai nantinya, kita pun juga sampai di tempat yang sama. Amin. Kemudian kita berkumpul bersama baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali meneruskan kuliah subuh tentang akhlak-akhlak mulia yang telah kita susun sedemikian rupa, yaitu 120 akhlak mulia, dan sekarang kita masuk kepada akhlak yang ke-73. 74. Akhlak yang ke-74, yaitu akhlak mulia ketika kita difitnah. Apa akhlak mulia yang semestinya ada pada kita ketika kita difitnah? Banyak bentuk fitnah, tetapi yang kita jadikan pembahasan adalah apabila kita dituduh oleh orang lain melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya perbuatan tersebut tidak kita lakukan. Kita hanya dituduh. Dituduh umpamanya kita berlaku curang, tapi sebenarnya kita tidak ada melakukan kecurangan. Umpamanya diamanahkan keuangan masjid umpamanya pada kita berlaku jujur, tidak ada kita melakukan penyimpangan, penipuan. Tetapi ada orang yang menuduh bahwasanya kita telah mengambil uang masjid umpamanya, kita telah difitnah. Kita dituduh melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya kita tidak melakukannya. Maka apakah adab atau akhlak yang mulia yang semestinya ada pada diri kita, sehingga dengan berakhlak mulia kita berhasil dalam ujian berupa fitnah? Atau mungkin juga kita bekerja di suatu perusahaan atau di kantor, kemudian dituduhkanlah kepada kita tuduhan yang tidak ada buktinya sama sekali, hanya tuduhan liar yang menuduh tidak dapat memberikan bukti, dan kita pula melihat bahwasanya kita tidak ada melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Bukan hanya tuduhan yang kita tanggung, tetapi akibatnya pun juga membuat kita menjadi menderita.
Umpamanya kita dipermalukan, kita mungkin dipindah tugas, bahkan lebih dari itu mungkin kita dipecat, bahkan boleh jadi karena fitnah tersebut mungkin juga kita dipenjara. Sungguh membuat kita menjadi menderita disebabkan oleh fitnah tersebut, dan kita menjalaninya dalam waktu yang panjang. Maka apa akhlak mulia yang mesti kita miliki selama kita di fitnah? Fitnah diambil dari bahasa Arab, fitnatun, dari kata futina, maknanya adalah diuji. Di dalam bahasa Arab disebut futina zahab, difitnah emas, artinya diuji emas. Emas kalau sudah lama dipakai tidak nampak lagi kuningnya, karena mungkin karena selalu kena air umpamanya, tergores, tidak kuning lagi, mungkin sudah menjadi kehitam-hitaman. Sehingga apabila ada orang yang melihatnya sepintas lalu bukan emas. Bagaimana supaya dapat mengetahui yang emas itu emas? Maka mestilah emas itu diuji. Futina zahab, maka difitnahlah emas, diuji emas. Bagaimana cara menguji emas? Kalau emas itu sudah kotor umpamanya, maka cara mengujinya adalah emas itu mesti dibakar, dicairkan, dipanaskan sehingga ia mencair, kemudian nanti kotoran itu terpisah dari emas, tinggallah emas yang murni itu dan nampaklah kuningnya kembali. Maka dengan dibakar nampaklah emas sebagai emas. Maka disebut emas itu diuji dengan dibakar dan dicairkan kembali. Begitu juga manusia. Manusia diuji, difitnah, sehingga dapatlah diketahui dengan ujian tersebut mana manusia yang betul-betul beriman, mana yang sebenarnya mereka itu berbohong atau berdusta, mengaku sebagai beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Untuk memastikan orang beriman itu betul-betul beriman, maka mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memastikan emas itu emas, maka ia diuji dengan mencairkannya kembali sehingga dapatlah diketahui emas itu emas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat pertama dan kedua, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku, mereka akan ditinggalkan begitu saja, ayyaqulu amanna, ditinggalkan begitu saja dengan berkata kami telah beriman, wahum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan diuji. Yuftanun dari kata fitnah, tidak akan difitnah, difitnah, diuji. Dan ujian itu adalah sunnatullah, bukan kita saja yang diuji, orang-orang sebelum kita pun juga diuji. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Muhammad diuji, para sahabat Nabi diuji, para ulama diuji, semua manusia tanpa terkecuali apabila beriman kepada Allah diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim
Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Maka Allah mengetahui dengan ujian tersebut siapa orang-orang yang benar-benar beriman. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh Allah mengetahui siapa orang-orang yang berdusta. Jadi ujian berupa fitnah adalah suatu kemestian, suatu keniscayaan. Setiap kita pasti diuji. Di antara bentuk ujian tersebut adalah tuduhan palsu dari orang lain. Mungkin orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ujian di dalam Al-Quran, ujian ada juga menggunakan kata yang lain, bukan kata fitnah, tetapi kata bala, ujian. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi sebelum mati, yaitu ketika hidup di dunia ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu dengan yang buruk yang tidak kamu sukai, dan dengan yang baik yang kamu sukai. Fitnah sebagai ujian. Allah gunakan kata nabluukum, kata bala, dan Allah gunakan juga kata fitnah. Dua kata ujian ini digunakan dalam ayat ini. Wa nabluukum, dan kami uji kamu bisyarri, dengan yang buruk yang tidak kamu sukai. Mana kita suka kita dituduh oleh orang lain melakukan perbuatan yang tidak kita kerjakan? Kita tak mau. Tapi berlaku juga pada diri kita. Kami uji kamu dengan yang buruk yang tidak kamu sukai, dan dengan yang baik yang kamu sukai, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Ujian di dunia ini, nanti ketika dikembalikan kepada Allah, maka kita akan menerima balasan dari ujian yang sudah kita jalani di dunia. Andaikan kita berhasil dalam menjalani ujian, balasan yang baik kita akan terima. Andaikan gagal dalam ujian, maka balasan buruk yang akan kita dapatkan. Siapa yang akan mendapatkan balasan baik? Yang berhasil dalam ujian, dan yang berhasil dalam ujian itu adalah yang berakhlak mulia ketika diuji. Disinilah posisi atau kedudukan pelajaran akhlak kita ini, yaitu bagaimana dengan berakhlak mulia kita menjadi berhasil dalam ujian. Yang ujian adalah suatu kemestian dalam hidup ini. Namun kita tidak sibuk dengan ujian ini. Yang menyibukkan kita adalah hasil yang akan kita terima nanti di hari pembalasan. Maka kita akan bersungguh-sungguh menjalani ujian. Mudah-mudahan kita berhasil dalam ujian, sehingga kita nanti akan menikmati hasilnya di hari pembalasan. Ujian adalah untuk mengetahui. Ujian itu sendiri adalah baik. Tidak ada orang yang mengatakan ujian di sekolah itu buruk. Tidak ada. Ujian itu adalah baik. Kemudian, karena ujian adalah suatu kemestian dan ia adalah baik, akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang berbekal dalam menjalani ujian. Anak-anak di sekolah
apabila dia mengulang kaji di rumah sebelum ujian, masih jauh ujian, tapi dia sudah bersiap sedia, dia kuasai betul pelajaran-pelajaran yang akan diujikan. Ujian itu sendiri baik, kemudian dia jalani ujian dan dia pun mendapatkan kebaikan, dia berhasil dalam ujian. Ujian yang baik itu menjadi tidak baik bagi orang yang tidak berbekal, tak mau mengulang kaji, tak mau menguasai pelajaran, kemudian mengikuti ujian. Maka ujian tersebut menerangkan tentang dirinya, menjelaskan, ujian tersebut yang menjelaskan bahwasanya ia adalah seorang yang tidak memahami pelajaran, yang tidak menguasai pelajaran, yang pemalas, yang selalu tidak masuk kelas. Akhirnya ia diketahui oleh semua orang adalah yang gagal dalam ujian. Sepintas lalu mendatangkan keburukan, tetapi sebenarnya ujian tersebut mendatangkan kebaikan juga bagi orang yang gagal itu, karena ia akan mendapatkan pelajaran, ia akan mendapatkan pengajaran. Ujian yang membuatnya gagal itu memberitahukan tentang dirinya yang sebenarnya, sehingga ia tidak tertipu. Hidup yang sedang ia jalani tidak menipu dirinya. Maka sebenarnya ujian itu pada hakikatnya adalah baik. Dari mukaddimah ini, mukaddimah tentang ujian, tentang fitnah, lebih khusus adalah tentang tuduhan orang lain kepada diri kita, melakukan satu perbuatan padahal kita tidak melakukannya, maka kita dapat menyusun beberapa akhlak mulia yang mesti kita miliki ketika kita difitnah, diuji di dalam hidup dengan tuduhan yang palsu. Pertama, akhlak mulia yang mesti kita miliki adalah jangan langsung marah kalau kita difitnah oleh orang lain. Memang siapa mau dituduh berbohong? Tak ada di antara kita ini yang mau dituduh berbohong. Orang yang memang betul berbohong pun tak mau dituduh berbohong. Apalagi kalau kita tidak berbohong kemudian dituduh berbohong, pastilah ada keinginan mau marah. Tetapi seorang lelaki datang menjumpai Rasul. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lelaki ini datang menjumpai Rasulullah meminta nasihat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awsini, berikan nasihat kepadaku. Rasulullah tahu ini yang datang ini orang yang suka marah ya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, lelaki ini bertanya dengan pertanyaan yang lain, yaitu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku. Minta diajarkan. Kalau tadi minta nasihat, kalau ini minta diajarkan. Minta diajarkan. Ausini kalimah, ajarkan kepadaku satu kalimat saja. Wala tuksir alayya, dan jangan banyak-banyak ya Rasulullah, satu saja. Yang satu itu sudah cukup bagiku. Maka Rasulullah menjawab, jawaban Rasul, la taghdab, jangan kamu marah. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, nasihati aku ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, ajarkan kepadaku satu kata, jangan banyak-banyak. Rasulullah menjawab lagi, jangan marah. Lelaki ini bertanya lagi, Rasulullah pun juga menjawab, jangan marah. Berkali-kali Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama.
Ketika kita dituduh dengan suatu tuduhan palsu, berarti kita difitnah, padahal kita tidak melakukannya. Maka sikap yang pertama adalah jangan marah. Marah berarti mengikuti kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu itu datangnya adalah dari syaitan. Api itu membara, sifatnya membakar, maka nanti akan membakar diri kita sendiri. Jangan marah. Maka apabila dituduh dengan tuduhan palsu, kita difitnah oleh orang lain, jangan marah. Dingin. Bahasa Inggrisnya cool, dingin. Jangan marah. Bagaimana caranya? Berwudu. Berwudu dengan air. Marah itu dari syaitan. Syaitan itu dari api. Dan api hanya akan bisa dipadamkan dengan air. Berwudu. Tenang. Jangan balas. Kita ini bisa membalas. Kita bisa marah. Mungkin kita lebih kuat darinya. Mungkin kita lebih tinggi kedudukan darinya. Bisa kita marah. Tapi jangan marah. Wasiat Rasulullah. Dan salah satu orang yang akan disediakan untuknya surga, yang luas surga tersebut seluas langit dan bumi, adalah orang yang menahan marahnya. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran ayat yang ke-134. Akhlak yang pertama, jangan marah. Tak benar apa yang dituduhkannya. Memang tidak benar, kita mengetahui. Tetapi meskipun demikian, meskipun tidak benar, yang kedua, apabila berlaku juga ke atas diri kita fitnah, tuduhan yang palsu, padahal tidak benar, maka fahami ia sebagai takdir yang telah Allah tetapkan, yang diberlakukan ke atas diri kita supaya kita mendapatkan hikmah. Hikmah di sebalik apa yang berlaku itu lebih mahal harganya. Mungkin kita akan dipecat oleh fitnah tersebut. Mungkin harta kita akan dirampas oleh fitnah tersebut. Tetapi hikmah yang Allah sediakan lebih berharga dari apa yang akan luput dari kita. Pasti ada hikmahnya, karena yang menetapkan itu adalah Allah yang maha bijaksana. Allah menetapkan takdir tersebut adalah dengan kemaha bijaksanaannya, maka pasti di sebaliknya ada hikmahnya. Mustahil Allah menetapkan sesuatu tanpa hikmah. Nah, itu mustahil. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Maka yakini bahwasanya fitnah yang diberlakukan, yang ditetapkan ke atas diri kita itu ada hikmah di sebaliknya. Maka kita pun menjadi tenang. Tadi jangan marah. Biasanya kalau sudah marah gelisah. Mungkin juga kalau sudah marah akan tergesa-gesa melakukan perbuatan yang melampaui batas. Tetapi dengan tidak marah, kemudian dengan meyakini bahwasanya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, kita menjadi tenang. Dituduh tenang. Rasulullah dituduh. Apa yang dituduhkan kepada Rasul? Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah seorang penyihir. Dia bukan nabi, bukan rasul. Dia adalah penyihir.
Ini bisa kita lihat di dalam surah Yunus ayat yang kedua. Qalal kafirun, orang-orang berkafir itu berkata, orang-orang kafir itu berkata, inna hadza, sesungguhnya Muhammad ini lasahirum mubin, sungguh seorang tukang sihir yang nyata. Nabi Rasul, tapi Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang sihir. Kita ini seorang ustaz umpamanya, seorang pendakwah, ingin membantu orang lain melalui ruqyah umpamanya. Tetapi karena kita membantu orang dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, ruqyah, kita dikatakan sebagai dukun. Dukun bapak itu bukan ustaz dia. Bagaimana? Marah? Jangan marah. Yang pertama, akhlak mulia, jangan marah. Dan yang kedua, tenang. Pasti di sebalik tuduhan itu ada hikmah di sebaliknya. Kemudian yang ketiga, kalau ada tuduhan palsu, kita difitnah, maka jangan pula lah kita membenarkan diri kita 100%. Periksa juga lah diri kita, evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Memang tidak betul tuduhan tersebut, tapi boleh jadi tuduhan orang itu ada sebabnya. Sebabnya bukan juga dari diri kita sendiri. Dituduh kita sebagai dukun umpamanya, padahal kita meruqyah. Mungkin ketika meruqyah, cara-cara dukun yang kita pakai. Maka jauhkan diri dari cara-cara dukun. Bergerak mulut, keluarkan suara sedikit sehingga terdengar oleh orang lain. Yang kita baca itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau tak terkeluar suara, maka ada sebab bagi orang lain menuduh kita. Ini jampi yang dibacanya. Maka keluarkan suara. Yang kita baca itu Al-Fatihah, yang kita baca itu ayat kursi, yang kita baca itu doa-doa dari Nabi. Maka boleh jadi orang menuduh kita itu, memfitnah kita itu memang tidak benar, tapi boleh jadi ada sebabnya dari diri kita. Maka cek, periksa. Boleh jadi ada kesalahan pada diri kita, mungkin sebabnya dari diri kita. Maka apabila sebabnya dari diri kita, kita belajar dari kekurangan kita itu. Ketika kita belajar dari kekurangan kita, maka kita akan berakhlak mulia ketika difitnah. Kadang-kadang kita ini tak mau menyalahkan diri kita, bahkan kita cari orang lain pula yang bersalah untuk membenarkan diri kita. Namanya mengkambing hitamkan orang lain. Ini kalau didengar oleh kambing, marah kambing. Mengkambing hitamkan, tapi ini istilah saja, yaitu mengorbankan orang lain, padahal sebenarnya sebab dari diri kita sendiri. Maka akhlak yang ketiga, periksa diri kita. Boleh jadi sebab orang itu menuduh adalah ada pada diri kita. Sekecil apapun sebab pada diri kita, berakui, sehingga kita dapat belajar. Kalau tidak, kita akan mengatakan diri kita adalah yang sempurna, yang paling benar, yang paling suci, sehingga ketika kita difitnah, kita tidak mendapat pelajaran yang berguna. Yang keempat, ketika kita difitnah, mendengar fitnah, tuduhan, yaitu kononnya kita telah melakukan perbuatan curang padahal kita tidak melakukannya, maka lapangkan dada. Lapangkan dada maknanya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita melihat apa yang berlaku itu secara luas.
tidak secara sempit. Karena kalau secara sempit, maka nanti akan sempit pula dada untuk menerimanya. Tapi lihatlah secara luas. Mungkin Allah menghendaki yang lain dari yang berlaku ini. Saya tak tahu. Mungkin ada yang lain yang Allah inginkan. Umpamanya, tadi contoh, ketika kita dituduh umpamanya telah mengambil uang karena kita sebagai bendahara, padahal kita tidak mengambilnya. Mungkin Allah menginginkan untuk menampakkan diri kita ini sebagai orang yang jujur, sehingga kalau tadi bendahara masjid, mungkin berikutnya bendahara yang lebih besar dari itu, amanah yang lebih besar, yang lebih tinggi, untuk menaikkan dan meninggikan kedudukan kita, sehingga orang lain pun tahu bahwasanya kita adalah seorang yang jujur. Maka lihat secara luas. Dengan melihat secara luas, maka berarti kita telah melapangkan dada. Ini Allah sedang merencanakan sesuatu ini. Ini amanah yang sekarang ini kecil, tapi boleh jadi mungkin dengan yang kecil ini Allah uji saya supaya saya bersedia untuk menjalankan amanah yang lebih besar lagi. Lapang dada. Ketika di amanah yang kecil saja dia bersempit dada dan gagal dalam ujian, bagaimana dia akan diserahkan dengan amanah yang lebih besar? Lapangkan dada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, dan mudahkanlah segala urusanku. Ini doa siapa ini? Doa Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun, mendatangi raja yang zalim, yang menindas, yang menganiaya, bahkan yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nah, kepada Fir'aun itu Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menyampaikan agama, menyampaikan petunjuk, menyampaikan kebenaran. Maka Nabi Musa minta supaya dilapangkan dada. Yang kelima, akhlak yang kelima ketika kita difitnah adalah berserah diri kepada Allah. Mungkin kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, tapi sebenarnya ia adalah dengan izin dan perkenan Allah. Tetapi sebenarnya kita hanya berusaha. Yang menentukan selesai tidaknya masalah tersebut adalah Allah. Maka berserah dirilah kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difitnah, telah melakukan kebohongan, berusaha untuk menyesatkan bangsa Arab, khususnya penduduk kota Mekah. Nabi Muhammad dituduh telah melakukan perbuatan yang tercela, menyesatkan penduduk kota Mekah. Apa yang diterima oleh Rasulullah? Yang diterima oleh Rasulullah menyampaikan yang benar, dan Rasulullah senantiasa menjelaskan yang disampaikannya adalah kebenaran, wahyu dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Tetapi yang diterima oleh Rasul adalah ancaman. Berkumpullah pemuka-pemuka Quraisy untuk bersepakat mau diapakan Muhammad ini. Muncul pendapat yang pertama, yaitu diusir saja dari kota Mekah. Kemudian syaitan yang
menjelmakan dirinya sebagai manusia, mengatakan jangan diusir. Nanti kalau diusir dari kota Mekah, kemudian dia pergi ke satu tempat, di tempat itu dia membangun kekuatan dan menyeberang kembali kota Mekah. Nanti kalau kalah bagaimana? Cari pendapat yang lain. Kemudian ada yang berpendapat kalau begitu kita penjarakan saja Muhammad ini. Maka syaitan yang menjelmakan diri sebagai manusia mengatakan jangan penjarakan Muhammad itu. Kalau dia dipenjara, maka nanti sahabat-sahabatnya yang di luar semakin bersemangat dan akan menyelamatkannya, mengeluarkannya nanti dari penjara. Dan satu ketika kamu dapat dikalahkan, bagaimana? Cari pendapat yang lain. Maka ada yang berpendapat kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Selesai sudah. Dan supaya tidak dihukum bunuh pula yang membunuhnya itu adalah semua kita, dari semua kabilah, yaitu setiap kabilah mengutus satu orang dengan pedang yang terhunus di masing-masing utusan kabilah akan membunuh Muhammad secara bersama-sama. Dengan demikian tak akan mungkin semua kita ini akan dibunuh. Maka disepakatilah pada malam hari itu Nabi Muhammad untuk dibunuh. Maka mereka kepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada malam hari itu Allah keluarkan Nabi Muhammad dari kepungan mereka. Kemudian Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Rasulullah menyerahkan urusannya kepada Allah, dan Allah menyelesaikan urusan Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad difitnah oleh kaumnya. Dan bukan hanya fitnah, tapi sampai kepada pembunuhan. Maka dikatakan juga fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Karena fitnah itu bisa membawa kepada pembunuhan. Ada pembunuhan secara langsung mudah kita mengetahuinya, tetapi karena fitnah boleh jadi pembunuhan itu tidak nampak di permukaan secara zahir, tetapi pada akhirnya membawa kepada pembunuhan yang tidak kita sangka-sangka. Berat menjalani fitnah, tapi meskipun demikian tetap tenang, berlapang dada, serahkanlah urusan fitnah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad difitnah oleh orang-orang munafik. Kononnya istri baginda Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan yang curang dengan seorang sahabat Nabi, Safwan bin Mu'attal. Apa sikap Nabi? Bertawakal, berserah diri kepada Allah, biarlah Allah yang akan menyelesaikannya. Turun ayat Al-Quran tentang pembebasan Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Yang keenam, akhlak yang keenam yaitu sabar. Sabar maknanya tahan kehendak hawa nafsu. Kadang-kadang apabila ada orang yang memfitnah kita, kita tahu orang itu memfitnah kita, kita berkeinginan untuk membalas fitnah itu dengan fitnah pula. Itu namanya tak sabaran. Itu namanya tidak menahan diri, tidak menahan hawa nafsu. Jangankan membalas fitnah dengan fitnah, membalas fitnah dengan membuka aib pun tak boleh. Kita tahu orang yang memfitnah kita itu ada aib, dan kita tahu dia punya aib, tapi kita kan dilarang untuk membuka aib. Kita sabar, yaitu menahan diri. Sabar maknanya menahan. Kita menahan diri untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah, menahan diri untuk tidak membalas fitnah dengan membuka aib orang yang memfitnah. Oh, ini akhlak mulia. Kira-kira kita bisa berakhlak mulia seperti ini ketika difitnah? Insya Allah. Insya Allah yang mana ini? Insya Allah tidak. Karena ada insya Allah yang sekitar jawab aja insya Allah Ustaz. Insya Allah tidak.
Tapi tak bisa saya buat seperti itu. Dah, insya Allah saya akan bisa buat seperti itu. Insya Allah yang kedua itu yang kita inginkan. Bukan hanya sekedar jawaban. Karena kita belajar akhlak ini untuk kita amalkan. Nah, untuk meredakannya ini, insya Allah ini perlu ada bekal. Di antara bekalnya, dan ini adalah akhlak mulia juga, yaitu memahami ketika kita difitnah oleh orang lain, maka sebenarnya Allah menginginkan kita untuk beranjak kepada kedudukan yang lebih tinggi. Maka kita ubah cara kita berpikir. Kalau tadi ada keinginan mau membalas fitnah dengan fitnah, sekarang tidak. Kita ubah cara berpikir, kita berbaik sangka kepada Allah, sehingga kita akan mendapat manfaat dari perbuatan orang yang memfitnah. Ya Allah, hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Si fulan itu telah memfitnah hamba. Hamba tidak akan mencelanya, tidak akan menjatuhkannya, karena dengan berlakunya fitnah dari sahabat hamba tersebut, maka sebenarnya ia adalah kebaikan untuk hamba. Hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan hamba berhasil dalam menghadapi fitnah ini. Siapa yang akan jatuh? Orang yang memfitnah atau orang yang difitnah? Orang yang memfitnah yang akan jatuh. Kita tak mau pula orang yang memfitnah itu jatuh. Maka akhlak berikutnya adalah kita berdoa kepada Allah supaya orang yang memfitnah itu sadar akan perbuatannya yang buruk itu. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada sahabatku yang memfitnahku itu, sehingga ia menyadari perbuatannya yang buruk dan tercela itu. Tidak berapa lama yang memfitnah itu datang meminta maaf pada waktu halal bihalal. Sekarang kan masanya halal bihalal. Saya buat perbuatan yang tercela itu dahulu wahai sahabatku. Sekarang aku menyadarinya. Rupanya aku sendiri yang menanggung akibatnya. Engkau wahai sahabatku tetap saja baik. Karena kedengkianku kepadamu, maka aku menyadari diriku ini yang telah melakukan kesalahan. Aku meminta maaf. Kita maafkan? Insya Allah. Karena fitnahnya itu dahulu kita dipecat. Kita maafkan? Tidak. Karena fitnahnya itu dahulu habis harta kita. Kita maafkan? Menjadi hina kita dalam pandangan manusia oleh fitnahnya itu. Ia datang sekarang meminta maaf. Kita maafkan? Tidak. Tidak. Kita maafkan. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Memaafkan orang yang memfitnah kita, tadi mendoakan, sekarang memaafkan, maka alhamdulillah berarti kita telah berhasil berakhlak mulia ketika kita difitnah. Inilah akhlak-akhlak mulia apabila kita diuji dengan fitnah dari orang lain. Dengan demikian maka kita akan menjadi hamba yang istiqamah. Ketika dipuji oleh orang, kita berhasil. Ketika difitnah oleh orang, dituduh dengan tuduhan yang palsu, yang menghinakan, kita pun juga berhasil. Nah, orang yang istiqamah, ini yang kita jadikan sebagai motivasi, yaitu orang yang istiqamah akan turun para malaikat untuk bersama dengannya. Ini disebutkan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-32 sebagai penutup pengajian. Surah Fussilat ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Yaitu orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman dan membuktikan keimanan dengan berakhlak mulia. Mereka mengaku beriman,
kemudian mereka istiqamah. Mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun untuk bersama dengan mereka itu. Kemudian bukan hanya sekedar turun, malaikat akan menyampaikan seruan. Nah, seruan malaikat ini yang membuat kita jadi bertahan. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Akhirnya tidak ada rasa takut ketika difitnah, tidak ada rasa sedih ketika difitnah, tetap gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira untukmu, surga dijanjikan untukmu. Maka yang menantimu adalah surga. Peduli apa kamu? Mengapa kamu sibuk-sibuk dengan kesusahan fitnah yang sedang dijalani, sementara surga menantimu? Maka terbayang surga, maka sudah tidak peduli lagi dengan fitnah yang sedang dijalani. Inilah dia akhlak-akhlak mulia, dan mudah-mudahan kita memiliki akhlak ini ketika kita difitnah oleh orang lain, dituduh melakukan perbuatan yang mungkin perbuatan itu kita tidak melakukannya, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, ada kebaikan di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa melindungi dan memelihara kita sehingga tetap berakhlak mulia dalam keadaan bagaimanapun, termasuk ketika kita difitnah dan dituduh melakukan perbuatan yang tercela padahal kita tidak melakukannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.